Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang Allah mengampuni dengan indikator menceritakan pengalaman memaafkan, menuliskan 4 tahap dalam pemberian maaf pada seseorang, menjelaskan sikap mengampuni seturut teladan Yesus berdasarkan kitab suci Matius 18 ayat 21-35. Mengembangkan sikap mengampuni seturut teladan Yesus dalam hidup sehari-hari. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami hari ini, teristimewa pada saat ini. Kami ingin belajar bersama, menemukan kehendak-Mu di dalam diri Yesus Putra-Mu, sehingga kami mampu untuk hidup saling mengampuni. Dengan demikian akan terjalin kehidupan yang rukun dan damai. Bukalah hati dan pikiran kami, Bapa. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu dan kehendak-Mu yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, perhatikan slide ini. Pengalamanku ketika ada orang yang meminta maaf. Segera memaafkan atau tidak memaafkan. Beri masing-masing alasannya. Dan juga beri masing-masing perasaanmu ketika kamu segera memaafkan dan tidak segera memaafkan. Yang berikutnya, pengalamanku ketika bersalah. Yang akan aku lakukan, meminta maaf atau tidak meminta maaf. Beri masing-masing alasannya. Dan bagaimana perasaanmu ketika meminta maaf dan ketika tidak meminta maaf. Anak-anak, fakta tentang pengampunan. Dalam kehidupan kita, sering kita lihat bahwa tidak semua orang bila melakukan kesalahan cepat-cepat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Demikian pula, tidak semua orang yang mau dengan senang hati untuk memaafkan atau memberi pengampunan kepada orang yang bersalah dan berusaha meminta maaf atau mohon pengampunan padanya. Apalagi jika dirasa bahwa kesalahannya sungguh terlalu berat dan menyakitkan hati. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau juga orang sulit untuk meminta maaf atas kesalahannya, yaitu antara lain adalah karena keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa, sehingga orang sulit untuk mengampuni. Yang kedua adalah karena gengsi. Ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan menumbuhkan rasa dendam yang sesungguhnya dapat merugikan diri sendiri. Orang yang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. Tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Meminta maaf atau memberi pengampunan sesungguhnya dapat menguntungkan baik bagi yang bersalah maupun bagi orang yang telah dirugikan. Dengan mau mengampuni ataupun mau meminta maaf akan dapat menjadi hati kita tenang, tentram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Bahkan dengan memaafkan atau meminta maaf, hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan akan tetap terjalin dengan harmonis dan menyenangkan. Belajar dari Yesus dalam memberi pengampunan kepada sesama. Matius 18 ayat 21-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku
jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Pengampunan menurut Yesus. Yesus mau mengoreksi pendapat Petrus. "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan itu tanpa batas, tanpa perhitungan. Karena pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Pengampunan Allah jauh melampaui pengertian pada umumnya, serta melampaui segala perhitungan." Pada kesempatan lain, Yesus melakukan pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Kepada perempuan yang berdosa ini, Yesus tidak mengadili, tetapi memberi kesempatan kepada perempuan tersebut untuk berubah dan tidak melakukan dosa lagi. Yesus memberi kesempatan kepada pendosa itu untuk bertobat. Kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas yang tinggi. Semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah, semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. Lewis B. Smedes di dalam bukunya yang berjudul Mengampuni dan Melupakan menuliskan ada 4 tahap pemberian maaf. Tahap pertama adalah sakit hati. Ketika seseorang menyebabkan Anda sakit hati begitu mendalam dan secara curang sehingga Anda tidak dapat melupakannya, Anda terdorong ke tahap pertama, krisis pemberian maaf. Tahap kedua adalah membenci. Anda tidak bisa mengenyahkan ingatan tentang seberapa besar Anda sakit hati, dan Anda tidak bisa mengharapkan musuh Anda baik-baik saja. Anda kadang-kadang menginginkan orang yang menyakiti Anda juga menderita seperti Anda. Tahap ketiga adalah menyembuhkan. Anda diberi sebuah
mata ajaib untuk melihat orang yang menyakiti hati Anda dengan pandangan baru. Anda disembuhkan, Anda menolak kembali aliran rasa sakit, dan Anda bebas kembali. Tahap keempat adalah berjalan bersama. Anda mengundang orang yang pernah menyakiti hati Anda memasuki kembali dalam kehidupan Anda. Kedatangannya yang tulus membuat Anda berdua akan menikmati hubungan yang dipulihkan. Amin.